Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to back my channel. Nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Dia Afita dengan nomor stambuk A221-20151 dari kelas D, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pembahasan. Simak videonya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sistem reproduksi lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sistem reproduksi? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dong. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena itu, peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan pada sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Selanjutnya itu sistem reproduksi pada pria. Nah, di sini terdapat dua organ, yang pertama organ internal dan organ eksternal. Nah, yang dimana pada organ internal ini terdapat 6 sistem reproduksi. Yang pertama itu ada epididymis, yang dimana epididymis ini adalah saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah zakar. Nah, organ ini berfungsi mengangkat dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kedua itu terdapat kelenjar prostat, yang dimana kelenjar prostat ini merupakan salah satu kelenjar pada tubuh yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari. Fungsi utama dari kelenjar prostat ini yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Yang ketiga itu terdapat kelenjar bulbouretral, adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Nah, fungsi dari kelenjar ini adalah untuk memproduksi getah yang membantu menetralkan keasaman dari sisa urin dan uretra. Nah, yang keempat itu ada vesikula. Vesikula ini merupakan sepasang kelenjar di sepanjang bagian belakang kandung kemih pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Nah, yang kelima itu ada uretra, yang dimana uretra ini merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju penis. Nah, fungsi dari uretra ini adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nah, yang terakhir itu ada vas deferens, yang dimana merupakan bagian penting dari anatomi reproduksi pria. Nah, fungsi dari vas deferens ini untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Nah, yang selanjutnya itu ada organ eksternal, yang dimana di sini terdapat 3 organ eksternal. Yang pertama itu penis. Penis ini adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Nah, yang kedua itu ada skrotum. Skrotum ini adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi dari skrotum ini adalah menjaga suhu dari testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Yang selanjutnya itu testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Selanjutnya itu sistem reproduksi pada wanita. Nah, di sini terdapat dua organ, yaitu organ internal dan organ eksternal. Yang dimana pada organ internal ini terdapat 4 organ. Yang pertama itu tuba Fallopi, yang dimana tuba Fallopi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, yang kedua itu ada ovarium. Ovarium ini adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Nah, yang ketiga itu ada vagina. Vagina ini adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Nah, yang keempat itu ada uterus atau rahim, adalah bagian organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti kantung yang terlihat seperti buah pir terbalik dengan panjang sekitar 8 cm. Fungsi dari uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat perkembangnya janin, berperan melindungi janin hingga mendukung persalinan. Nah, sedangkan pada organ eksternal ini juga terdapat 4 organ, yang dimana pada organ yang pertama itu terdapat mons pubis. Mons pubis ini yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Fungsi organ ini berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Nah, yang kedua itu ada labia mayora, yang merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar, dan organ ini juga berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Nah, yang ketiga itu ada labia minora atau bibir vagina kecil yang berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Nah, yang terakhir itu ada klitoris. Klitoris ini adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita di atas lubang uretra. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.